Banyak kejadian mengerikan di dunia ini. Bahkan tak sedikit dari mereka yang disiksa dan dibunuh oleh orang-orang yang berani melakukannya. Hal tersebut membuat kita yang melihat kejadiannya tentu membuat takut bahkan tidak kuat melihatnya. Berikut 5 tayangan video hal mengerikan yang menimpa para wanita di dunia versi Metropolitan Hardcore. Dua pencuri perempuan asal Kamerun tertangkap basah sedang melakukan aksinya dan dihukum sesuai dengan hukum jalanan dan dengan cara yang sangat memalukan. Keduanya dipaksa telanjang dan dipukuli. Mereka kemudian dipaksa untuk melompat atau menari telanjang. Setelah mereka mendapatkan hukuman dari warga sekitar, mereka pun meminta maaf atas kerusakan yang mereka timbulkan. Wanita cantik ini adalah Daniela Hammond, 21 tahun, dan si pria John Chalier, 24 tahun. Mereka adalah pasangan romantis. Mereka mengunjungi saudara perempuannya yang ada di apartemen yang ia tinggal. Tiba di lokasi di mana mereka minum alkohol dan menghisap ganja sebanyak yang mereka miliki. Beberapa sumber mengatakan mereka menggunakan obat-obatan yang lebih keras, termasuk heroin dan obat-obatan lainnya. Namun zat tersebut menyebabkan pasangan mulai bertengkar akibat efek mabuk. Mereka mulai berjalan di aula gedung dan kemudian pindah ke balkon untuk menenangkan diri. Pada saat itu, Chalier merekam situasi di balkon. Mereka tampak tenang dan telah membereskan situasi setelah bertengkar. Saat Daniel membungkuk untuk mengambil sesuatu, pada saat itu, Chalier mendorong Daniel dan Daniel pun jatuh dari ketinggian 45 kaki atau sekitar 14 meter. Dia sangat beruntung bisa mendarat di semak-semak dan selamat dari kejahatan pacarnya. Namun dia mengalami luka serius yakni menderita patah tulang tengkorak, kemudian pendarahan otak, dan kerusakan pada organ dalam. Cedera ini secara permanen membatasi kehidupan sehari-harinya dan membuatnya tidak mungkin merawat putranya yang berusia 5 tahun. Chalier dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan oleh pengadilan pada bulan November tahun 2015 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan April tahun 2016 dan tambahan 5 tahun pengawasan percobaan pasca pembebasan. Hakim pada saat itu menggambarkan dia sebagai orang yang sangat berbahaya. Pembelaan Chalier adalah dia mengaku mencintai istrinya dan masih mencintainya dan membuangnya dari balkon hanyalah sebuah lelucon yang tidak bersalah saat berada di bawah pengaruh obat-obatan yang sayangnya memiliki konsekuensi yang tragis. Pada Mei tahun 2019, persidangan ulang dilakukan dan semua hukuman sebelumnya dibatalkan dan Chalier dibebaskan dari penjara. Dilaporkan tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia bermaksud membunuhnya. Keputusan pengadilan ini memicu kemarahan publik yang sangat kontroversial. Di sebuah toko minimarket yang berada di daerah Binh Dinh, Vietnam, terlihat seorang pria berusia 42 tahun masuk ke dalam toko tersebut. Usut punya usut. Ternyata si pria tersebut ingin menemui mantan istrinya yang ternyata dia seorang pegawai minimarket tersebut. Ternyata mereka dengan dalam masalah serius. Pasalnya si pria tidak mampu menghadapi perceraiannya yang sudah berjalan 1 bulan. Lalu si pria terus-menerus mencari mantan istrinya dan mencoba melakukan kontak dengannya. Pada bulan April tahun 2023, dia mendekatinya di tempat kerjanya di toko tempat dia bekerja sebagai karyawan minimarket. Kunjungannya tak terduga itu adalah sebuah malapetaka bagi sang wanita mantan istrinya itu dan saat bertemu di area kasir toko,
Dia mengeluarkan pisau dan menikamnya berkali-kali ke tubuh mantan istrinya meninggal dunia. Teman si wanita juga berusaha melerainya, namun usaha tersebut gagal. Ketika petugas kepolisian setempat tiba di tempat kejadian, dia berusaha melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Dia pun ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Terlihat seorang wanita lanjut usia, bernama Laksmi Narayanama, diserang saat sendirian di rumahnya. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai Govind, seorang teknisi kabel, berusaha mencekiknya dengan handuk dan berniat mencuri rantai emasnya yang beratnya sekitar 6 hingga 8 tolas atau 60-80 gram. Meski mendapat serangan agresif si pelaku, wanita tersebut melawan dan meminta bantuan dengan berteriak. Dan kejadian tersebut terekam oleh kamera keamanan di rumahnya. Pelaku akhirnya melarikan diri dari tempat kejadian saat gagal melakukan aksinya. Namun wanita tersebut selamat. Walaupun mendapatkan luka-luka di bagian leher dan tangannya, lalu ia pun dirawat di rumah sakit terdekat. Keluarganya melaporkan kejahatan tersebut yang mengarah ke penyelidikan oleh polisi. Govind telah didakwa berdasarkan pasal 307 percobaan pembunuhan dan 394 menyebabkan cedera saat perampokan KUHP India. Namun, dia masih buron dan pihak berwenang secara aktif mencarinya. Kasus ini memicu kemarahan di media sosial dan masyarakat menuntut hukuman tegas bagi pelakunya. Laporan ini juga menyoroti kerentanan individu lanjut usia yang tinggal sendirian di rumah dan perlunya peningkatan langkah-langkah keselamatan dan dukungan masyarakat. Kasus pencurian di negara Nigeria sangatlah marak terjadi. Efek ekonomi yang sangat tinggi di sebuah negara manapun akan membuat tindakan nekat demi memenuhi kebutuhan mereka. Terlihat seorang gadis muda tertangkap basah mencuri dan akhirnya si gadis tersebut ditangkap warga banyak dan mendapatkan hukuman yang sangat berat baginya. Pasalnya, si gadis itu diberi pilihan kepadanya, yaitu pilihan pertama, dia akan dipukuli habis-habisan dan kematian akan dia dapatkan. Pilihan kedua, dia harus memakan daging tangan kirinya sendiri. Lalu si gadis itu memutuskan untuk memilih pilihan kedua, yaitu memakan daging tangannya sendiri. Terlihat di videonya, ia menggigit sedikit demi sedikit kulit lengannya sampai daging lengannya itu terlihat. Dengan rasa berat dan rasa akan takutnya kematiannya diamuk warga, si gadis tersebut melahap daging tangannya sendiri sampai warga yang menghukumnya bilang berhenti atas hukumannya. Terima kasih telah menonton cuplikan video ini. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, klik subscribe-nya, klik like-nya, dan klik lonceng notifikasinya. Berita-berita mengerikan yang ada di dunia, hanya di Metropolitan Hardcore.